Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 134. Saya Keisha Mencita Putra Busta dengan NIM 3 digit terakhir 165. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus korupsi yang terjadi di Lampung, yaitu tentang Grinda disebut minta Rp 2,5 miliar. Next. Pengantarnya, kasus ini berkisar pada tuduhan permintaan jatah sebesar Rp 2,5 miliar yang disebut diminta Partai Gerindra melalui oknum DPRD atau Ketua DPRD setempat sebagai bagian dari pembagian uang yang berkaitan dengan pemulusan pengajuan pinjaman daerah Rp 300 miliar oleh Pemkab Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Tuduhan ini muncul dari keterangan saksi yang dibacakan di persidangan kasus suap atau pinjaman daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5W dan 1H. Yang pertama ada hulu. Siapa pihak-pihak pertama? Terduga menerima atau disebut meminta, seperti Partai Gerindra, disebut minta jatah sebesar 2,5 miliar. Disebut atas nama Ketua DPRD Lampung atau yang disebut dengan Ahmad Junaidi, figur DPRD terkait dalam APB saksi persidangan. Lalu yang kedua, pemberi atau terdakwa terkait pengadaan atau pinjaman. Bupati menonaktifkan Lampung Tengah Mustafa dan pejabat Pemkab serta sejumlah pengusaha yang didakwa memberi uang terkait proyek atau pinjaman. Yang ketiga, perantara dan pegawai yang disebutkan, yaitu Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah yaitu Taufik Rahman dan staf atau pegawai yang dihadirkan dalam saksi. Selanjutnya, terakhir ada penegak hukum atau pengadilan. KPK menuntut umum dan pengadilan tipikor persidangan di Jakarta yang memproses kasus suap atau kolusi tersebut. Kemudian ada apa yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada pengajuan pinjaman daerah sebanyak Rp 300 miliar kepada PT SMI untuk memuluskan proses tersebut. Dalam keterangan saksi disebut ada permintaan uang dibagi ke beberapa pihak. Yang pertama itu ada untuk Partai Gerindra sejumlah Rp 2,5 miliar, kemudian yang kedua itu ada Ketua DPRD sebanyak 2 miliar, kemudian untuk anggota DPRD sejumlah tertentu dan sebagainya. Uang ini dicatat dalam keterangan saksi di persidangan. Kemudian ada when, kapan kejadian kasus korupsi tersebut. Laporan berita dan persidangan yang memunculkan keterangan itu terbit pada Juni sampai Juli 2018, yaitu saat persidangan terkait kasus korupsi atau pinjaman daerah Lampung Tengah yang tengah berlangsung dan saksi-saksi yang dihadirkan. Tanggal berita yaitu terjadi pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2018 dan tuntutan atau berita itu terjadi pada pertengahan Juli 2018. Di mana lokasi kejadian? Jadi peristiwa berkaitan dengan Lampung Tengah atau Provinsi Lampung, permintaan jatah terkait pengajuan pinjaman daerah Lampung Tengah, persidangan dan beberapa proses hukum berlangsung di Jakarta. Kemudian ada why, mengapa hal itu bisa terjadi atau faktor apa saja yang menimbulkan masalah korupsi tersebut. Nah, beberapa motif atau penjelasan muncul dari pola umum kasus semacam ini. Yang pertama itu ada politik patronase dan pembiayaan politik, di mana partai atau politisi mencari dana untuk kebutuhan partai atau kelompok politik sehingga menekan atau memanfaatkan proses pengadaan atau pinjaman. Dinyatakan sebagai jatah partai dalam persidangan. Kemudian ada kekuasaan jaringan lokal pejabat pelaksana proyek atau anggota DPRD yang bisa memengaruhi rekomendasi atau persetujuan dimanfaatkan untuk menuntut imbalan. Kelemahan mekanisme pengawasan atau akuntabilitas pada level daerah, di mana prosedur pinjaman dan aliran dana ini kurang transparan sehingga banyak sekali terjadi praktek-praktek bagi-bagi uang. Selanjutnya ada how. Bagaimana permintaan itu dilakukan atau mekanismenya? Menurut keterangan saksi yang dibacakan oleh jaksa, uang diserahkan secara bertahap lewat pejabat, kadis, perantara, dan selanjutnya didistribusikan ke pihak-pihak yang meminta, termasuk klaim jatah untuk partai Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD. Saluran perantara di Pemkab, pengusaha yang memberi, lalu ke DPRD atau partai. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil hukum atau perkembangan perkara. Berbagai pejabat dan pengusaha terkait dakwaan suap dan penerimaan gratifikasi itu telah disidangkan. Beberapa pejabat bahkan dituntut dan beberapa pengusaha atau donatur sudah didakwa atau ditahan terkait penyuapan tersebut. Jumlah uang yang terlibat pun di berbagai titik disebut mencapai miliaran rupiah. Putusan dan dokumen MA juga merekam transfer atau penyaluran jumlah uang ke pihak DPRD atau partai dalam berkas perkara. Terakhir ada solusi. Nah, solusi jangka pendek, audit aliran dana segera oleh BPK atau KPK untuk memastikan siapa yang menerima dan berapa jumlahnya. Hentikan sementara pencairan pinjaman daerah yang terkait kasus
sampai proses hukum selesai. Lalu yang ketiga, perlindungan saksi dan pelapor agar saksi tidak ikut takut gitu untuk mengungkap praktik atau jatah politik. Yang kedua, ada solusi jangka menengah. Nah, yang pertama ada transparansi pinjaman dan anggaran. Semua dokumen pinjaman daerah, rekomendasi DPRD, dan penggunaan dana dipublikasikan terbuka. Lalu yang kedua ada reformasi internal partai politik. Partai wajib audit dan dana internal dan menjatuhkan saksi apabila ada kader yang meminta jatah. Terus yang terakhir, aturan anti konflik kepentingan DPRD. Anggota DPRD dilarang menerima kontribusi apapun saat proses persetujuan anggaran untuk pinjaman. Kemudian ada solusi jangka panjang di mana kita harus melaksanakan reformasi pembiayaan partai politik, yaitu pembiayaan partai itu harus transparan, harus melaksanakan audit rutin dan melaksanakan laporan publik. Kemudian yang kedua itu ada penguatan sistem pengawasan daerah, di mana penilaian pinjaman daerah itu harus melibatkan daerah harus melibatkan lembaga independen, bukan hanya lembaga DPRD saja. Kemudian yang ketiga itu ada sanksi tegas dan pemulihan aset untuk memastikan efek jerah dan mencegah kolusi berulang. Sekian pemaparan dari kami mengenai materi kolusi yang terjadi di Lampung. Semoga dengan pemaparan yang sudah kami jelaskan tadi, kita bisa menjaga diri dari kolusi. Sekian pemaparan dari kami mengenai tentang materi kasus kolusi yang terjadi di Lampung. Semoga dengan materi yang sudah kami sampaikan tadi, kita bisa tahu apa saja penyebab dan bagaimana solusi yang bisa kita dan juga bisa mencegah terjadinya kolusi ya guys. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.